Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita boleh menikmati ibadah ini, persekutuan ini hanya oleh anugerah Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah banyak kali kita dengar. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayat ini. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudaraku sekalian, pada pagi ini saya ingin berbicara dari hal prioritas hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu rumah tangga tentu aktivitasnya dalam keseharian berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mulai dari pagi sampai malam. Dia tidak terlepas dari pekerjaan rumah tangga. Ada banyak pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Nah, seorang ibu rumah tangga yang bijak, dia pasti tahu memprioritaskan pekerjaan apa dulu yang dia harus kerjakan pada saat dia bangun. Apalagi kalau suaminya pagi-pagi sudah berangkat kerja, pulang malam. Seorang ibu rumah tangga yang bijak, dari sederetan pekerjaan rumah tangga yang ada, tentu dia akan memprioritaskan pekerjaan memasak, ya. Sebab kalau tidak, bisa-bisa suaminya berangkat kerja dengan perut kosong, ya. Seorang ibu rumah tangga yang bijak, dia harus tahu apa yang harus dia prioritaskan dalam pekerjaan itu. Nah, demikian saudara dengan kehidupan ekonomi, ya, dalam rumah tangga. Dia harus tahu, saudara, dengan penghasilan pendapatan sekian, apa dulu yang harus diselesaikan, apa dulu yang harus dibuat, ya, sehingga bisa memenuhi semuanya. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita lihat bahwa Allah pun, Tuhan pun ada prioritas. Ya, Tuhan pun punya prioritas dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan saat ini mengingatkan saya dan saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini kita lihat ada prioritas yang Tuhan kehendaki, inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Cari dulu kerajaan Allah. Itu artinya kerajaan Allah yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita sebelum yang lain-lain, saudara, ya. Kenapa kerajaan Allah? Kita akan lihat sebentar kenapa kerajaan Allah yang Tuhan inginkan kita prioritaskan. Dia bilang cari kerajaan Allah. Kata cari, saudara, artinya satu usaha atau tindakan yang dikerjakan terus-menerus untuk mendapatkan sesuatu, atau usaha yang kita kerjakan dengan tekun sampai kita mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Saudara, ya, kita harus terus berusaha sampai kita mendapatkannya. Itulah
kata mencari, saudaraku, ya. Nah, saudara, mencari kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah kekal. Kerajaan Allah berhubungan dengan keselamatan kita manusia. Tuhan sudah menganugerahkan, tetapi kita juga harus berusaha. Firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus berusaha, saudara, ya, mendapatkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Kerajaan Allah, kerajaan yang damai. Kerajaan Allah, kerajaan yang tenang. Kerajaan Allah, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada penyakit. Kerajaan Allah tidak akan musnah. Kerajaan Allah kekal adanya. Saudara, dunia tidak bisa memberikan ketenangan bagi saya dan saudara. Dunia tidak bisa memberikan kedamaian bagi saya dan saudara. Tapi kerajaan Allah memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kepastian kepada saya dan saudara untuk memiliki damai sejahtera yang kekal, saudara. Nah, saudaraku sekalian, mencari kerajaan Allah, di manakah, saudara? Mencari kerajaan Allah sama artinya kita mencari Tuhan, ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita mencari Tuhan, saudara, ya. Di manakah Tuhan? Di manakah kita mencari Dia? Satu pujian mengatakan bahwa Dia hanya sejauh doa. Kita mencari Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Di sanalah Tuhan dekat. Tuhan dekat dengan orang yang mau berdoa, dengan orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, mencari Tuhan berarti datang berdoa kepadanya, datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, itu artinya kita juga mau memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bangun pagi, apa yang harus kita buat? Pertama adalah berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya. Jangan bangun pagi langsung cuci muka jalan, saudara, ya. Begitu banyak anak-anak Tuhan karena kesibukan, karena aktivitas yang padat, bangun pagi hanya bangun begitu saja, cuci muka, ganti baju, mandi, langsung berangkat kerja, saudara, ya. Lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak memberi waktu untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Nah, inilah yang kurang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar memprioritaskan Tuhan. Dan kalau kita belajar memprioritaskan Tuhan, kita belajar, saudara, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Bangun pagi berdoa dulu, saudara, ya. Bersekutu dengan Tuhan dulu. Kita lihat
saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, seorang tokoh yang selalu belajar mengutamakan Tuhan, memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan, ya, Daniel, ya, dikatakan 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia menyembah Tuhan, memuji Allahnya, saudaranya. Walaupun Daniel ini adalah orang yang sibuk, ya, dia seorang pejabat, banyak aktivitasnya sangat padat. Tetapi di tengah-tengah padatnya aktivitas Daniel, dia berusaha memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu berusaha mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, sehingga dia mau berdoa sampai 3 kali dalam sehari, ya. Dia berani tinggalkan pekerjaannya untuk berdoa. Dia berani tinggalkan tugas-tugas yang diberikan kepada dia oleh raja, demi untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana pribadi Daniel diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, raja menganugerahkan, ya, jabatan, pemberian yang banyak kepada Daniel, saudara. Karena Tuhan, ya, yang dia sembah, karena Tuhan yang dia sudah prioritaskan dalam hidupnya. Dan Tuhan memberkati Daniel bukan saja dengan jabatan, tetapi Tuhan menganugerahkan dia kecerdasan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa. Tuhan menganugerahkan dia sesuatu yang besar, saudara. Orang lain tidak bisa, Daniel bisa, saudara, ya. Para ahli, para orang-orang pintar di Babel tidak bisa, tetapi Daniel bisa, saudara. Kenapa Daniel bisa, orang lain nggak bisa? Karena dia sudah belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia sudah belajar memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan. Kita lihat Henokh, saudara, ya. Sekian lama dia bergaul dengan Allah, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia membangun doa bersama, ya, Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian. Tuhan mengangkat dia, luar biasa, saudara. Ya, kendati pun Henokh tidak lepas dari aktivitas keseharian. Karena Henokh punya keluarga, dia punya anak, saudara. Tentu dia punya kesibukan untuk mengurus anak dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi saudara, Henokh tetap pada posisi memprioritaskan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang Henokh bergaul dengan Allah, ya. Sekalipun di tengah-tengah aktivitasnya yang padat, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mengangkat hidupnya. Saudaraku sekalian, kalau kita ingin diangkat oleh Tuhan, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin usaha kita diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, mari kita mau belajar memprioritaskan Tuhan. Mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan, belajar mengutamakan kehendak Tuhan, belajar memprioritaskan
perintah-perintah Tuhan, belajar memprioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang harusnya kita prioritaskan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu yang harusnya kita prioritaskan dalam hidup kita. Saudara, yang kita belajar memprioritaskan kemauan Tuhan daripada kemauan kita. Saudara, ya, kalau kita sudah belajar memprioritaskan kemauan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan pun akan memprioritaskan keinginan kita. Tuhan pun akan memprioritaskan kehidupan kita kalau kita belajar memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Sebab itu mari saudara, kita mau belajar menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberkati hidup kita. Ya, dia katakan, ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan itu, saudara, ya? Ayat-ayat sebelumnya Yesus berbicara tentang soal makan, minum, pakan, ya, kepada murid-muridnya. Ya, ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Ya, Tuhan katakan, ya, lewat khotbahnya di atas bukit, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, di udara yang tidak beranam, tetapi bisa menuai, bisa makan, bisa hidup, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Apalagi kita manusia, ciptaan yang sempurna, tidak mungkin akan dibiarkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan mau supaya kita memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, karena kerajaan Allah berhubungan dengan keselamatan kita. Ya, kerajaan Allah berhubungan dengan kebutuhan rohani kita. Sedangkan makan, minum, ya, berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita. Ada hal yang bertentangan di sini dari apa maunya Tuhan dan apa maunya manusia. Maunya manusia pada umumnya adalah memprioritaskan kebutuhan jasmani. Ya, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mengembangkan, memajukan karir, bagaimana mencapai cita-cita yang luar biasa, bagaimana meningkatkan penghasilan. Itulah manusia pada umumnya. Tapi Tuhan mau bagaimana kita memprioritaskan kehidupan rohani. Kenapa? Karena kehidupan rohani, ya, kerajaan Allah berhubungan dengan keselamatan. Firman Tuhan bilang, saudara, apa artinya seseorang memiliki seentero dunia ini kalau jiwanya binasa? Ya, dunia hanya sementara. Apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati dalam dunia ini hanya sementara. Keindahan dunia, kemewahan dunia hanya sementara. Kita boleh memiliki kemewahan di dalam dunia ini, boleh memiliki
kelimpahan dalam dunia ini. Tapi ingat, itu hanya sementara. Dan segala kelimpahan dalam dunia ini, segala kemewahan di dalam dunia ini tidak bisa menjamin keselamatan kita. Harta yang banyak tidak bisa menjamin keselamatan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu akan mengikuti, itu akan menyusul. Kebutuhan-kebutuhan lahiriah akan mengikuti kalau kita sudah belajar, ya, mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, ya. Saudaraku sekalian, adalah kehendak Tuhan supaya kita manusia diselamatkan. Adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan supaya kita menikmati kerajaan surga. Ya, Tuhan tidak mau kita binasa. Bukanlah kehendak Tuhan kalau kita binasa. Ya. Dan Tuhan bilang, rancanganku, ya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Di sini kita melihat bahwa Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Dia inginkan supaya semua kita bisa diselamatkan, supaya semua kita bisa menikmati kerajaan surga. Saudaraku sekalian, kita tak terlepas dari tantangan pergumulan hidup, masalah hidup yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Tapi mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Kita mau belajar mencari kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab itu, apapun pergumulan hidup kita, apapun kekurangan yang ada dalam hidup kita, mari kita mau cari Tuhan. Kita mau cari kerajaan Allah. Akan firman Tuhan. Ya, cari firman Tuhan, saudara, ya. Sebab pada saatnya firman Tuhan tidak bisa lagi kita dapatkan, saudara, ya. Saat-saat ini pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk mencari Dia, mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun kehidupan doa. Sehingga saya percaya Tuhan selalu akan bersama kita, menolong kita. Tuhan akan mengangkat dan memberikan